Ahora, objetivamente era muy complicado. Yo me veía más fuera que dentro. Julukan Galactico terasa begitu lekat dengan Real Madrid. Julukan yang menggambarkan tentang kekuatan spektakuler ini sudah dipakai raksasa asal Spanyol tersebut setidaknya sejak tahun 2000. Saat itu, atau tepat ketika Florentino Perez menjabat sebagai presiden klub, sebuah janji manis berupa pembelian pemain bintang setiap musimnya terus digaungkan. Bahkan tak hanya itu, untuk mengambil hati sejumlah pihak pula, Perez berjanji akan tetap memakai produk akademi guna menyeimbangkan kekuatan tim. Akan tetapi, janji tinggallah janji. Soal Galactico, Florentino Perez mungkin boleh dikatakan berhasil meski hasilnya tidak langsung terlihat. Namun saat menyoal tentang produk asli Akademi Madrid, ia telah ingkar. Korban dari janji manis itu pun tak main-main. Sebut saja talenta muda berbakat yang berhasil mencetak 700 gol di tim muda, yakni Javier Portillo. Kemudian satu yang paling tragis adalah sosok yang sangat tenang, berwibawa, dan tak banyak bicara. Siapa lagi kalau bukan Francisco Pavón. Pemain yang sejatinya sangat setia kepada Real Madrid, namun malah menjadi korban dari janji manis sang presiden, telah menciptakan sebuah akhir yang begitu tragis. Pavón bermain untuk Tendilo, tim muda Real, sebelum naik ke tim B, Castilla. Ia melakoni debutnya di tim utama pada Oktober 2001 melawan Atletico Club, menggantikan Aitor Karanka di lini pertahanan. Saat itu Pavón tampil 27 kali di semua kompetisi. Sayangnya tidak diturunkan dalam kemenangan Real Madrid di final Liga Champions melawan Bayer Leverkusen. Kendati begitu, penampilan apinya tak luput dari perhatian. Ia diberi kontrak dengan durasi 7 tahun pada 2002. Secara teori, Pavón akan menikmati tahun-tahun terbaik dalam karirnya sebagai bagian dari tim Real Madrid yang bertabur bintang dan penuh kemenangan. Akan tetapi, nyatanya di tahun-tahun tersebut, Real Madrid malah kalah dari FC Barcelona. Saat itu, FC Barcelona kembali mendominasi, meski Real Madrid memenangkan gelar Liga tahun 2001 dan 2003, serta menjadi juara Eropa tahun 2002. Sejak tahun 2004 hingga 2006, Barcelona menjadi tim yang lebih superior. Pembelian Luis Figo, Zinedine Zidane, hingga diikuti Ronaldo Nazario, David Beckham, dan Michael Owen dianggap lebih seperti strategi Florentino Perez untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Melalui cara tersebut, khususnya di wilayah Asia, Florentino Perez memang mendapat keuntungan yang sangat besar secara finansial. Pada tahun 2003, Real Madrid melakukan tur ke sejumlah tempat seperti Beijing, Tokyo, Hong Kong, dan Bangkok. Para pemain juga diminta untuk mengikuti sejumlah event yang sudah dijadwalkan. Di awal karir Francisco Pavón bersama Real Madrid, sang pemain sejatinya memainkan performa yang cukup baik. Ia tampil menjanjikan, maka selain mendapat kontrak 7 tahun, Florentino Perez juga berjanji bahwa ia akan terus mengandalkan Francisco Pavón, sehingga muncullah istilah Pavón's Way Zidane, yang berarti gabungan antara bakat lokal dengan pemain bintang yang didatangkan. Pavón memainkan 51 pertandingan Liga dalam 2 musim, setelah keberhasilan Real Madrid di kompetisi Liga Champions tahun 2002. Sayangnya, hal itu malah tidak menjamin tempatnya di skuad utama El Real. Ya, Pavón memang menunjukkan kualitas sebagai pemain yang dapat diandalkan. Sialnya, Florentino Perez mulai kehilangan atensi terhadap pemain tersebut. Alasannya, Francisco Pavón dan bakat lokal lainnya, yaitu Javier Portillo, tidak menjadi sosok yang dapat dijual ke media atau pasar yang lebih luas. Setiap kali Real Madrid menampilkan para pemainnya kepada khalayak, perhatian kepada sosok Pavón dan Portillo sangatlah minim. Maka dari itu, Perez secara kejam mengintervensi pelatih untuk menyingkirkan kedua pemain tersebut. Disinilah masalah antara Perez dan pelatih Vicente Del Bosque mulai mengudara. Del Bosque menganggap Pavón sebagai pemain yang sangat baik, namun Perez meminta sang pelatih untuk menyingkirkannya. Kuasa Perez pula yang meminta pelatih untuk terus memainkan Beckham, meski di posisi favorit sang pemain telah diisi Luis Figo.
Beckham kemudian dipaksa menjadi gelandang tengah hingga membuat pemain seperti Claudio Makelele yang lagi-lagi dianggap tidak menjual menjadi korban. Puncaknya, Perez memecat Del Bosque dan digantikan oleh Carlos Queiroz. Apes, pelatih asal Portugal tersebut juga gagal memanfaatkan bakat Francisco Pavón. Performa buruk Real Madrid pun mengarah pada sosok Perez sebagai biang keladi. Sang presiden dianggap membentuk tim impian yang telah dijanjikan hanya sebagai bisnis untuk kantongnya sendiri. Sering dikatakan bahwa beberapa pemain yang direkrut dengan harga mahal, khususnya David Beckham, didatangkan karena alasan pemasaran, bukan karena kemampuan di lapangan. Ada dugaan bahwa para pemain dipilih berdasarkan status selebritas mereka di Spanyol dan di luar negeri, bukan karena kemampuan sepak bola mereka. Pasca kepergian Del Bosque, nasib Pavón kian merana. Pada musim panas 2004, meski telah memiliki Francisco Pavón di lini belakang, Florentino Perez tetap memaksa manajemen untuk mendatangkan pemain belakang yang punya nilai jual di pasar luas. Akhirnya datanglah pemain seperti Walter Samuel dan Jonathan Woodgate. Kedua pemain yang didatangkan dengan biaya yang mencapai 44 juta euro itu akhirnya gagal total. Sontak, harapan Pavón untuk kembali ke skuad utama terbuka lebar. Namun Perez tidak ingin membiarkan hal itu terjadi. Ia lalu mendatangkan nama Sergio Ramos dari Sevilla dan Cicinho dari Brasil. Ketidakpercayaan Perez kepada Pavón kian mencuat saat sang presiden memaksa untuk mendatangkan sosok bek kanan Carlos Diogo dari River Plate. Saat kumpulan pemain tersebut menempatkan Pavón sebagai pilihan kelima di lini belakang, hanya Sergio Ramoslah yang mampu bertahan. Lalu ketika prestasi belum juga dapat diraih, para penggemar meminta Perez untuk mundur. Dia dianggap sebagai dalang dari kekacauan ini dan akhirnya pergi dengan meninggalkan proyek gagal. Saat Presiden Ramon Calderon mulai berkuasa, Pavón sempat membuka harapan. Tragisnya, Fabio Capello yang ditunjuk sebagai pelatih sama sekali tidak melirik namanya untuk dimasukkan ke dalam skuad. Pelatih asal Italia itu lebih mengandalkan Fabio Cannavaro yang baru saja memenangkan trofi Piala Dunia. Pavón sama sekali tidak bermain di kompetisi La Liga musim 2006-2007 saat Real Madrid akhirnya menutup paceklik gelar juara. Dalam kurun waktu 5 tahun, Francisco Pavón telah berubah dari pemain muda yang sangat dipuji dan dianggap sebagai masa depan klub menjadi seorang pesakitan akibat kejahatan strategi Florentino Perez. Meski secara kualitas permainan Pavón sangatlah menjanjikan, Florentino Perez telah membunuh karir pemain asli Real Madrid itu hanya karena pasar tidak menginginkannya. Francisco Pavón akhirnya memilih hengkang pada tahun 2007 dengan mengemban segala kegagalan sebagai korban proyek Galacticos. Ia bergabung dengan Real Zaragoza sebelum mengakhiri karir bersama klub Prancis Arles Avignon. Francisco Pavón memilih pensiun pada tahun 2011 atau ketika usianya menginjak 31 tahun.